Selamat datang di channel Chelsea. Kali ini cerita Aku ditertawakan karena cuma modal 500.000 di trading emas. Sekarang mereka kerja buatku. Namaku Arga, anak kosan bermimpi besar. Namaku Arga Pratama, usia 25 tahun, tinggal di sebuah kamar kos berukuran 3 kali 3 meter di pinggiran kota Depok. Kamarku sederhana. Kasur tipis, meja belajar dari rak kayu bekas, dan satu kipas angin yang kalau dinyalakan bunyinya kayak suara helikopter mogok. Tapi tempat ini adalah istanaku, tempat semua mimpi besar itu bermula. Aku bukan anak orang kaya. Ayahku dulu tukang servis elektronik keliling, dan ibuku jualan sayur di pasar. Dari kecil, aku terbiasa hidup pas-pasan. Tapi aku juga terbiasa dengan satu hal, berani bermimpi tinggi. Entah kenapa, aku selalu percaya bahwa orang kecil pun bisa punya masa depan besar, asal tahu caranya. Pekerjaanku sekarang apa? Freelance admin sosial media. Gajinya nggak tentu, kadang cukup buat sebulan, kadang cuma cukup buat makan nasi kucing seminggu. Tapi aku tetap bertahan, karena aku punya misi pribadi yang belum pernah aku ceritakan ke siapa-siapa. Suatu hari, aku akan bebas finansial. Bukan karena gaji besar, tapi karena hasilku sendiri. Sudah lama aku tertarik dengan dunia investasi. Dulu pernah coba reksadana, tapi hasilnya lama banget. Pernah juga main kripto waktu booming, tapi malah rugi karena ikut-ikutan. Sampai akhirnya aku kenal satu hal yang membuatku penasaran setengah mati. Trading emas. Emas itu stabil, bro, kata salah satu video YouTube yang aku tonton tengah malam. Kalau tahu caranya baca tren, kamu bisa dapat untung harian. Aku langsung tergoda. Masalahnya, modal minimum untuk trading itu biasanya ratusan ribu, bahkan jutaan. Sedangkan saldo rekeningku sisa 647.000. Setelah aku pikirkan dan ku potong biaya makan seminggu, aku putuskan aku hanya bisa menyisihkan 500.000 rupiah. Cuma segitu. Gila? Mungkin. Tapi itu satu-satunya modal nyata yang aku punya, dan aku tidak mau menunggu sampai punya cukup untuk memulai mingki. Sore itu aku buka akun di sebuah aplikasi trading emas resmi. Aku isi data, unggah KTP, dan tunggu verifikasi. Rasanya kayak nunggu surat cinta dibalas gebetan, campur tegang dan cemas. Setelah verifikasi disetujui, aku kirim 500.000 rupiah ke akun tradingku. Melihat saldo kecil itu muncul di layar, aku tersenyum. Ini bukan angka kecil, gumamku pulan. Ini awal dari sesuatu yang besar. Di saat orang-orang pamer beli motor baru, jalan-jalan ke Bali, dan pamer gaji 8 juta rupiah per bulan, aku hanya punya satu hal. Keyakinan diam-diam dalam hati bahwa aku bisa. Malam itu aku tidur dengan satu perasaan baru. Bukan karena sudah kaya, tapi karena aku akhirnya bergerak menuju mimpi, bukan cuma duduk dan berharap. Besok, pasar emas akan buka dan aku akan masuk sana. Bukan untuk kaya, tapi untuk membuktikan bahwa aku layak untuk dihargai. Dan malam itu pun datang. Langit masih gelap, suara azan subuh baru saja selesai. Tapi aku sudah duduk di depan meja kecil kamarku, menatap layar laptop butut yang kipasnya berisik seperti mau lepas landasan. Laptop ini hadiah dari almarhum ayah. Dulu dibelikan dengan cara mencicil. Sekarang dia sudah tua, laptopnya maksudku. Tapi hari ini dia akan jadi senjata pertamaku. Tangan kiriku mengenggam segelas kopi saset, tangan kananku memegang mouse yang sudah aus bagian scrollnya. Di layar, chart harga emas mulai bergerak pelan-pelan. Titik-titik candlestick merah dan hijau menari seperti irama tak dikenal, seolah-olah sedang menguji. Kau siap, Arga? Aku tarik napas. Ini dia, 500.000 rupiah. Posisi buy 0,01 lot. Take profit $5, stop loss $2. Semua strategi sudah kucatat di buku tulis. Aku bahkan bikin nama khusus untuk strategiku sendiri. Langkah kecil, tujuan besar. Idenya sederhana. Ambil untung sedikit, jangan serakah, ulang terus-menerus. Tapi teori di kertas dan kenyataan di layar itu dua dunia yang berbeda. Baru beberapa menit sepasang posisi, grafik turun tajam.
Warna merah menampar layar seperti peringatan dari langit. Saldoku 476.000. Lututku gemetar. Aku belum pernah merasa setegang ini dalam hidupku. Bahkan waktu nembak cewek pertama kali rasanya nggak separah ini. Jantungku berdetak lebih cepat dari grafik yang berubah tiap detik. Tenang, Gar. Ini baru awal, kataku sambil menyubek keringat di pelipis. Tapi pikiran buruk mulai merayap masuk. Gimana kalau benar kata mereka? Gimana kalau aku cuma mimpi kosong? Gimana kalau modal ini habis dan aku kembali jadi bahan lolekonan? Aku buka YouTube, cari video motivasi. Tapi sinyal wifi kosanku tiba-tiba lemah. Layar freeze, mouse nge-lag, dan cat tiba-tiba menyentuh stop loss. Satu posisi ditutup otomatis. Saldoku tersisa 463.000. Aku terdiam lama. Aku pandangi layar kosong. Gak tahu harus marah, kecewa, atau menertawakan diri sendiri. Baru satu langkah dan aku sudah kalah. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuat semangatku goyah. Aku peluk lutut di kursi, kepala menunduk. Sunyi. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Satu message WhatsApp dari ibu. Nak, kamu sehat? Ibu doain kamu selalu dilindungi Allah. Ya, jangan lupa makan dan jangan perlu mikirin uang terus. Hidup itu panjang, Gar. Aku tak kuasa menahan air mata. Pesan sesederhana itu, tapi seperti pelukan hangat yang menyentuh bagian terdalam dari diriku. Aku raih tisu dan menatap layar sekali lagi. Aku boleh kalah hari ini, tapi aku belum habis. Aku tutup semua tab. Ku ambil buku tulisku dan aku tulis kalimat besar-besar di halaman pertama. Gagal pertama adalah tiket masuk menuju berhasil. Aku tidak tahu apa yang menantiku besok. Tapi satu hal aku yakin. Tapi rupanya, pasar tidak peduli seberapa besar niatmu. Esok harinya, aku bangun dengan semangat yang masih tersisa. Aku duduk kembali di depan laptop yang mulai kepanasan bahkan sebelum browser terbuka. Hari ini, aku sudah menyiapkan strategi baru. Lebih hati-hati, lebih rapi, lebih disiplin. Tapi pasar tidak pernah menjanjikan keadilan. Aku analisis grafik. Ada sinyal reversal. Kukira inilah momennya. Posisi, buy. Lot, tetap kecil, 0,01. TP, $7. SL, $3. 3 menit setelah order masuk, grafik mulai naik sedikit. Jantungku berdetak. Yes, kataku. Ini dia. Ini jalan pulang menuju kepercayaan diri. Tapi baru seperempat dari target tercapai, grafik tiba-tiba berbalik. Turun. Pelan tapi pasti. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang sedang menjatuhkan semua harapanku. Aku mulai panik. Mouse-nya nge-lag. Layar patah-patah. Aku ingin close posisi manual, tapi terlalu lambat. Klik, klik, klik. Tidak respon. Saat akhirnya sistem berjalan normal kembali, semuanya sudah terlambat. Saldo, 396.000. Aku menatap angka itu cukup lama, seperti tidak percaya. Baru juga mulai, sudah hampir 20% hilang. Gumamku pelan. Bukan nominalnya yang membuatku terpukul, tapi perasaan ditampar kenyataan. Semua teori, strategi, dan motivasi terasa tidak ada gunanya saat pasar berjalan tanpa belas kasihan. Aku rebahkan kepala di meja. Kosan terasa lebih pengap dari biasanya. Kipas angin tua seperti mengejek dari sudut kamar. Di luar, anak-anak kos lain tertawa. Mereka main Mobile Legends sambil pesan ayam geprek. Sementara aku, trader receh bermodal 500.000, sedang menghitung rupiah demi rupiah yang terus menghilang. Pikiran mulai bercabang. Apa aku cuma cocok kerja kantoran biasa? Apa mimpi jadi trader itu cuma hayalan? Apa orang-orang itu benar bahwa aku cuma buang waktu? Tapi saat aku hendak menutup laptop, aku lihat satu catatan di sticky note monitor, tulisan tanganku sendiri. Arga, kamu cuma gagal kalau kamu berhenti. Aku terdiam. Dan aku sadar, perang ini belum selesai. Sore itu aku tidak trading.
Aku belajar ulang dari awal, menganalisis ulang, baca lagi buku catatan yang sudah lusuh itu, kutonton ulang semua video yang dulu membuatku percaya. Dan di tengah semua itu, satu pikiran muncul. Kalau hari ini hampir habis, maka besok aku harus lebih kuat. Karena modal boleh menipis, tapi mental harus terus bertumbuh. Besok aku akan kembali ke pasar dengan cara berbeda. Dan kali ini, aku tidak akan panik lagi. Tapi pagi itu, sebelum sempat membuka laptop, satu pesan masuk mengguncangkanku lebih dalam dari grafik yang merah sekalipun. Pesan dari ibu. Assalamualaikum nak, ibu tadi mimpi kamu jatuh dari ketinggian. Ibu jadi kepikiran. Kamu baik-baik saja kan? Jaga kesehatan ya nak, jangan terlalu capek. Kalau belum makan bilang, ibu masih bisa kirim. Tanganku refleks meletakkan ponsel. Nafasku tercekat. Mimpi. Ibu mimpi aku jatuh. Dan benar saja, aku sedang jatuh. Bukan dari tangga, bukan dari atap, tapi dari harapan. Aku memandangi langit-langit kosan yang retak-retak. Dada ini rasanya nyeri, bukan karena grafik turun, tapi karena aku merasa aku telah menyembunyikan semuanya dari satu orang yang paling berhak tahu. Ibu. Perempuan yang membesarkanku sendiri sejak ayah meninggal, yang tiap malam mendoakan agar aku sukses, bahagia, dan nggak kerja terlalu capek. Sementara kenyataannya, aku hidup pas-pasan di kos sempit. Makan kadang cuma nasi sama garam. Dan sekarang modal impian ini 500.000, modal yang kuperjuangkan dengan sisa-sisa keyakinan sudah mulai menipis sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah bilang ke ibu bahwa aku sedang mempertaruhkan semua ini. Aku hanya berkata, aku kerja online bu, lumayan buat bayar kos. Padahal, aku bahkan belum bisa bantu apapun. Bahkan untuk kirim pulsa saja kadang aku tunda. Aku menatap ponsel lagi. Jemariku gemetar mengetik balasan. Aku baik-baik saja bu, terima kasih sudah mendoakan. Aku lagi berjuang. Doain terus ya bu. Titik, ku kirim. Lalu aku menangis. Bukan karena kalah, bukan karena grafik merah, tapi karena di tengah hancurnya dunia kecilku, masih ada satu orang yang berpikir tentang keselamatanku, bukan hasilku. Dan tiba-tiba, sesuatu dalam diriku berubah. Selama ini aku berpikir bahwa aku trading demi membuktikan diri ke teman-teman, demi gengsi, demi menebus rasa diejek. Tapi pesan dari ibu tadi menyadarkanku, aku melakukan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membalas cinta. Aku tutup HP, tarik nafas panjang, dan menatap layar laptop yang kini mulai terasa seperti jendela masa depanku. Hari ini, aku tidak trading. Aku akan belajar lagi. Karena kalau nanti aku berhasil, aku ingin saat itu tiba, bukan demi membuat orang iri, tapi demi melihat ibu bisa tersenyum tanpa harus lagi mengirim pesan, kamu sudah makan nak. Dengan semangat itu, aku kembali membuka laptop. Chart emas menyambutku seperti medan perang. Tapi hari ini, aku tidak langsung menyerbu. Aku hanya mengamati, menganalisis, mencatat. Aku mulai memperlakukan pasar seperti pelajaran, bukan permainan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit tenang. Sore harinya, aku memutuskan mampir ke warung nasi Padang langganan. Sisa saldo e-walletku masih cukup buat seporsi kecil rendang. Dan di sanalah aku bertemu Reza, teman kuliah, sahabat paling dekat, satu-satunya orang yang dulu percaya waktu aku bilang pengen kerja mandiri. Gar, gila, udah lama banget ya, katanya sambil senyum lebar. Kami duduk bareng, nostalgia, ngobrolin kampus, obrolan ngalir. Lalu obrolan itu sampai ke titik yang membuat semuanya berubah. Aku dengar dari Edo sama Damar, lu sekarang trading emas ya? Katanya sambil menyendak kuah gulai. Aku mengangguk pelan. Ia masih kecil-kecilan, mulai dari 500.000. Dia menatapku lama. Sejenak aku kira dia akan tertawa, tapi ternyata lebih parah. Gar, gua ngomong ini karena gua sahabat lu ya. Tapi, udahlah, lu tuh nggak punya bakat dagang. Aku diam. Lu pinter, gua tahu. Tapi lu bukan tipe yang tahan mental hadepin kerugian. Gua cuma takut lu makin dalam. Udah, cari kerja yang jelas aja. Lu bisa kok. Katanya tajam. Bukan karena dia marah, tapi karena dia nggak percaya.
Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan dari orang asing, bukan dari teman nongkrong, tapi dari sahabatku sendiri, orang yang dulu pertama kali bilang, "Lu pasti bisa sukses dengan cara lu sendiri." Aku tersenyum kecil, senyum pahit. "Res, gua tahu lu sayang gua, tapi gua juga sayang diri gua. Dan ini satu-satunya jalan yang gua percaya sekarang. Mungkin belum berhasil, tapi gua belajar banyak dari setiap jatuhnya." Dia menunduk. "Yah, gua cuma takut lu nyesel nanti, Gar." Aku tatap dia. Dan kali ini aku yang bicara pelan tapi dalam. Yang lebih gua takutin itu bukan gagal, tapi kalau gua tua nanti ngeliat ke belakang dan sadar gua nggak pernah benar-benar nyoba. Kami berpisah dengan pelukan singkat, tapi sejak hari itu aku tahu aku benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada lagi dukungan moral, tidak ada lagi yang percaya pada jalan ini selain diriku sendiri. Dan malam itu, saat aku menatap layar laptop, grafik masih naik turun dengan kejamnya, aku tersenyum. Bukan karena sudah kaya, tapi karena sekarang tidak ada lagi yang harus kubuktikan kecuali pada diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa, modalku receh, tapi kalau semua orang meragukan, biar waktu yang membuktikan. Dan waktu memang tidak pernah menunggu orang ragu. Pagi itu, aku membuka kembali buku catatan kecil yang selama ini setia menampung setiap pelajaran, kesalahan, dan ide gila yang terlintas di kepalaku. Aku menyebutnya Kitab Arga. Lembaran kusut penuh coretan harga, arah tren, pola candlestick, dan harapan. Selama 3 minggu aku gagal, tersandung, ditertawakan, dan ditinggalkan, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Pengamatan. Dari 20-an posisi rugi yang kutulis, aku mulai sadar ada satu pola yang terus berulang. Bukan pola di chart, tapi pola dalam diriku sendiri. Setiap aku terburu-buru, aku kalah. Setiap aku emosional, aku rugi. Setiap aku tidak sabar, modalku lenyap. Dan dari kesadaran itu, lahirlah satu strategi pribadi, aku beri nama strategi 3 jari. Sederhana, seperti jari tangan, 3 saja. Tunggu tanda, jangan pernah masuk kalau cuma karena feeling. Harus ada pola, harus ada alasan. Ukur risiko, lot kecil, target kecil, tapi konsisten. Jangan pernah pasang lebih dari yang rela hilang. Angkat tangan, kalau sudah rugi 2 kali sehari, berhenti. Pasar tidak kemana-mana, tapi mental harus dijaga. Aku tulis ketiga prinsip ini besar-besar di atas meja, dan menempelkannya di dinding kamar dengan selotip terakhir yang kupunya. Hari itu aku tidak langsung trading. Aku tes sistemku dulu di akun demo. 3 hari, 3 jari, 3 kemenangan kecil. Total keuntungan tidak lebih dari 20.000. Tapi rasanya seperti jutaan. Karena ini bukan lagi keberuntungan. Ini hasil dari berpikir, mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa percaya pada caraku sendiri. Tapi satu malam, saat aku sedang analisis market sambil makan nasi sisa pagi, notifikasi Telegram muncul di pojok layar laptop. "Kamu serius mau jadi trader? Aku perhatikan cara kamu bagus." Aku membeku. Pengirimnya akun anonim di grup Telegram trader pemula. Namanya cuma S. Awalnya aku pikir itu spam, tapi dia lanjut. "Kebanyakan orang terlalu buru-buru, tapi kamu beda. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu lebih dalam, gratis." Aku ragu, tapi juga penasaran. Lalu dia kirim satu kalimat yang membuatku menggenggam mouse lebih erat dari biasanya. "Karena dulu, aku juga pernah ditertawakan seperti kamu." Pesan itu membuatku diam beberapa detik. Entah kenapa, kalimatnya terasa jujur. Bukan seperti spam promosi atau akun tipu-tipu yang sering menyamar jadi mentor abal-abal. Kalimat itu seperti datang dari seseorang yang benar-benar pernah berdarah-darah di tempat aku berdiri sekarang. Meski aku tak boleh bilang berdarah ya, tapi itulah rasanya. Luka yang tidak kelihatan, tapi terasa. Setelah tarik napas panjang, aku balas.
Kalau kamu beneran pernah ditertawakan, berarti kamu ngerti rasanya. Aku mau belajar. Tapi satu syarat, jangan ajari aku cepat kaya. Ajari aku kuat. Dia balas hanya dengan satu kata. Setuju. Dan malam itu, tanpa aku sadari, aku mulai babak baru. Bukan sebagai trader pemula yang panik dan impulsif, tapi sebagai seseorang yang siap dibentuk oleh proses. Sisa modal di akun realku tinggal 350.000. Itu pun setelah 3 kali loss kecil berturut-turut. Bagi sebagian orang, mungkin angka itu bisa diabaikan. Tapi bagiku, angka itu bukan sisa uang. Itu sisa nyawa. Mentor misterius yang kemudian kukenal sebagai S tidak pernah memintaku transfer uang, tidak menjual e-book, tidak menawarkan signal premium. Yang ia lakukan hanya satu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku berpikir lebih dalam. Kenapa kamu masuk posisi itu? Kenapa kamu pasang stop loss segitu? Kamu trading buat untung atau buat pembuktian? Setiap malam kami bertukar pesan. Aku kirim screenshot trading, dia beri komentar. Bukan memuji tapi mengoreksi, bahkan kadang menyindir. Dan dari semua pesannya, satu kalimat yang paling menampar. Selama kamu masih pengen cepat, kamu belum benar-benar mau kaya. Dari situ aku belajar lagi. Mengulang sistem 3 jari dengan ketat, disiplin, no improvisasi bodoh, no aksi karena baper. Aku hanya ambil posisi sekali sehari. Target hanya 10.000 sampai 15.000. Dan luar biasa, selama 1 minggu, aku tidak pernah rugi. Naik pelan-pelan. 350.000 jadi 390.000. Lalu 400.000. Lalu 450.000. Dan hari ke-10, saldo mencapai 700.000. Bukan angka yang membuat orang kagum. Tapi bagiku, ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang pembuktian. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Bahwa aku bisa menjaga sesuatu yang dulu gampang aku sia-siakan. Malam itu, aku tulis lagi di buku Kitab Arga. Sukses bukan soal besar langkahnya, tapi seberapa sering kau menolak mundur. Dan aku tersenyum sambil menatap layar, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya. Mungkin aku bukan hanya bertahan, tapi juga sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu terasa, walau pelan, walau diam-diam, tapi nyata. Saldo di akun tradingku kini nyaris 2 kali lipat dari titik terendah. Aku mulai terbiasa dengan grafik yang bergerak tanpa ampun, suara notifikasi harga naik turun, dan bahkan rasa takut. Tapi ada satu hal yang belum kutemukan. Siapa sebenarnya S itu? Dia hanya muncul malam hari, selalu pakai kata-kata singkat, tidak pernah mengirim foto, tidak pernah menanyakan identitasku. Tapi tahu terlalu banyak. Suatu malam, setelah aku berhasil ambil profit bersih 25.000 dari satu posisi emas yang sempurna, dia mengirim pesan. Kamu sudah siap naik ke tahap selanjutnya. Aku balas, setengah bercanda. Naik kemana? Bukit Mimpi. Dan dia jawab, ke zona di mana kebanyakan pemula akhirnya jatuh atau naik jadi serius. Aku terpaku. Lalu dia kirim satu tautan. Gabung sini, tapi jangan ajak siapa-siapa. Sebuah grup Telegram bernama Langkah Sunyi Trader. Anggotanya hanya 17 orang. Tidak ada profil glamor, tidak ada foto-foto flexing profit. Tapi isi chatnya, seperti ruangan rahasia tempat orang-orang terluka berkumpul untuk sembuh. Di situ aku membaca kisah-kisah dari mereka yang pernah kehilangan ratusan juta, lalu mulai dari puluhan ribu. Dari mereka yang dicerai karena bangkrut, dari yang tidur di masjid demi bisa nyicil belajar, dari yang bertahun-tahun trading, bukan demi kaya, tapi demi menemukan arti dari ketekunan. Dan jujur, aku merinding. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Setiap malam, aku baca diskusi mereka tentang strategi,
tentang psikologi, tentang kesalahan yang selalu berulang. Dan aku sadar, aku bukan satu-satunya orang yang ditertawakan. Aku bukan satu-satunya orang yang pernah hampir menyerah. Tapi ada satu chat dari anggota grup yang membuat hatiku mencelos. Dulu saya sering dapat profit cepat, lalu hilang lebih cepat. Sampai saya sadar masalahnya bukan di market, tapi di luka batin saya sendiri yang belum sembuh. Aku terdiam lama. Dan malam itu, sambil mematikan laptop, aku bergumam sendiri. Mungkin yang sebenarnya harus kutaklukan bukan grafiknya, tapi diriku sendiri. Mentor S tidak banyak bicara malam itu. Hanya mengirim satu pesan. Besok, uji sistem kamu. Jangan cari profit. Cari ketenangan dalam keputusan. Dan dengan pesan itu, aku tidur. Untuk pertama kalinya, bukan dengan rasa takut kehilangan, tapi dengan rasa damai karena sedang menuju sesuatu. Entah apa ujung dari semua ini, tapi aku tahu satu hal. Setiap orang besar pernah jadi kecil, dan setiap langkah sunyi akan terdengar oleh takdir di waktu yang tepat. Dan hari itu mungkin adalah hari yang diam-diam dituliskan oleh takdir untuk membuatku percaya lagi pada diri sendiri. Pagi buta, jam 5, suara ayam kosan yang tidak pernah tepat waktu membangunkanku. Tapi bukan itu yang membuatku beranjak dari kasur tipis. Ada sesuatu yang menarikku kuat. Keyakinan. Aku duduk di depan laptop tua, membuka akun trading, saldo 710.000, masih belum banyak. Tapi hari ini bukan soal jumlah. Hari ini, aku hanya ingin menjawab satu pertanyaan. Bisakah aku membuat keputusan tanpa diikat oleh rasa takut? Aku buka chart, melihat pola, menunggu, sabar. Jari-jariku di atas mouse, tapi tidak tergesa. Dan saat signal datang, aku pasang posisi. Buy. Lot kecil. Target kecil. Sesuai sistem. Tidak ada degup jantung berlebihan. Tidak ada tangan gemetar seperti dulu. Aku hanya duduk, tenang, fokus. Dan saat harga menyentuh target, posisi tertutup otomatis. Profit 12.900. Kecil, bagi orang lain, mungkin. Tapi bagi jiwa yang pernah diolok, diremehkan, disisihkan dan hampir menyerah, angka itu seperti medali kemenangan. Aku menatap angka itu lama, tidak bersorak, tidak melonjak. Aku hanya tersenyum. Karena hari ini bukan hanya profit yang kudapat, tapi harga diriku sendiri yang selama ini hilang, kini kembali kutemukan. Tak lama kemudian, masuk pesan dari S. Kamu tidak trading untuk kaya. Kamu trading untuk berdisiplin. Dan disiplin itu akan menular ke semua aspek hidupmu nanti. Aku membaca ulang kalimat itu sambil memejamkan mata. Dan aku sadar, mungkin yang berubah bukan marketnya, tapi akunya. Yang dulu panik, kini lebih sabar. Yang dulu ingin cepat, kini lebih rapi. Yang dulu ingin membuktikan ke orang lain, kini hanya ingin menenangkan hati sendiri. Hari itu, aku tulis satu kalimat besar-besar di buku catatan. Yang berubah bukan saldo, yang berubah adalah manusia di balik layar itu. Dan malamnya, saat aku mengecek sisa uang di dompet dan tahu aku belum bisa makan enak besok, aku tetap tersenyum. Karena lapar di perut bisa diatasi, tapi lapar akan percaya diri butuh perjuangan panjang. Dan hari ini, aku sudah mulai kenyang akan satu hal, harapan. Tapi ternyata harapan pun bisa kelaparan ketika kenyataan mulai mengguncangnya. Minggu itu berjalan biasa. Aku tetap disiplin. Satu posisi sehari. Target kecil. Strategi 3 jari yang mulai kukuasai seperti nafas sendiri. Saldo di akun perlahan tumbuh. Rp710.000 jadi Rp730.000. Lalu Rp790.000. Aku ingat jelas, malam itu aku tersenyum lebih lebar dari biasanya. Bukan karena sudah berhasil, tapi karena aku merasa aku akhirnya menemukan ritme hidupku. Dan seperti biasanya, di titik itulah segala sesuatu mulai diuji.
Besok paginya saat aku hendak login akun trading, sebuah notifikasi merah menyambutku. Akun tidak dapat diakses, terjadi kesalahan koneksi. Kupikir cuma sinyal, tapi setelah 10 menit mencoba, hasilnya sama. Keringat dingin mulai turun. Aku buka aplikasi lain, semua jalan. Wi-Fi lancar, hanya akun tradingku yang tidak bisa dibuka. Kupikir mungkin server maintenance. Aku menunggu 1 jam, 2 jam. Tapi tidak ada penemu hatahuan, tidak ada email, tidak ada penjelasan. Hingga akhirnya aku mendapat kabar dari grup Telegram Langkah Sunyi Trader. Seseorang mengirim tangkapan layar dari situs broker yang kupakai. Broker XYZ diduga terlibat dalam praktik ilegal. Situs tidak dapat diakses, dan nasabah dibekukan sementara. Aku membeku. Dunia seperti berhenti. Itu broker tempat aku menaruh semua. Rp790.000. Mungkin bagi orang lain receh, tapi bagiku itu adalah sisa harga diri yang berhasil aku kumpulkan dari puing-puing mental. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku ingin menangis, tapi mataku hanya menatap layar kosong. Tidak bisa login, saldo hilang, broker raib. Aku kembali ke titik 0, bahkan lebih rendah. Beberapa jam kemudian, mentor S mengirim pesan pribadi. Kamu pasti sudah tahu, aku juga kena. Tapi ini bukan akhir, ini cuma fase. Kalau kamu berhenti sekarang, maka semua pelajaranmu tidak berarti apa-apa. Aku tidak membalas pesan itu. Aku matikan laptop. Kubaringkan diri di kasur sempit. Dan untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan ini, aku merasa benar-benar kosong. Tak ada tawa teman, tak ada sisa modal, tak ada kepercayaan diri. Yang tersisa hanya pertanyaan. Kenapa selalu begini? Kenapa setiap aku mulai percaya, semuanya runtuh lagi? Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena lapar, bukan karena rugi, tapi karena satu ketakutan baru. Apa aku memang ditakdirkan untuk gagal? Bahkan dalam hal yang paling aku bela mati-matian. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, seperti gema yang tak mau diam. 3 hari berlalu sejak akun tradingku lenyap bersama broker misterius itu. Tak satu pun pesanku balas. Grup Telegram pun sudah kuhapus. Laptopku simpan di laci bersama mimpi-mimpiku yang belum sempat tumbuh sempurna. Aku hanya duduk, menatap dinding, menjadi versi diriku yang paling sunyi. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali makan dengan benar. Tapi tubuhku tetap berdetak, entah karena sisa hidup atau sekedar kebiasaan bertahan. Satu-satunya hal yang membuatku belum menyerah total adalah ibu. Tiap malam ada satu notifikasi dari beliau. Nak, kamu baik-baik aja? Ibu doain terus ya. Kalau ada apa-apa cerita ke ibu. Dan setiap ku baca itu, hatiku terasa diremas. Ingin menjawab jujur, tapi takut menyakiti. Ingin bilang, Bu, aku gagal lagi. Tapi takut dia menangis diam-diam sambil menatap foto ayah yang sudah lama tiada. Karena ku tahu, bagi ibu, aku adalah harapan yang tersisa. Dan bagaimana mungkin aku sanggup merusaknya? Malam keempat, aku duduk di depan cermin. Wajahku kusut, mata sembab. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti terpaku. Bayangan ayahku di benakku. Beliau dulu juga bukan orang sukses besar, tapi beliau pejuang. Pernah bangkrut, pernah dihina, tapi tidak pernah diam. Dan dalam bayangan itu, seperti ada suara lirih yang berbisik di kepalaku. Gagal itu bukan takdir, gagal itu ujian, tapi menyerah itu pilihan. Aku menutup mata, air mata jatuh tanpa suara. Dan saat ku buka mata lagi, aku melihat pantulan diriku yang berbeda.
Masih sama kusut, tapi kali ini ada nyala kecil di mataku. Aku berdiri, ambil laptop dari laci, nyalakan, login ke akun demo, saldo 10 juta rupiah, standar akun latihan. Bukan uang sungguhan, tapi malam itu semangatku kembali nyata. Aku peluk buku catatan kitab Arga. Lembarnya sudah usang, tapi tulisannya masih jelas. Kamu cuma gagal kalau kamu berhenti. Dan malam itu, aku tidak trading. Aku hanya mengetik satu pesan dengan jari sempat mati rasa. Bu, doain Arga terus ya. Arga belum menyerah. Belum sekarang. Pesan itu kukirim sambil menggigit bibir, menahan sesuatu yang tak bisa lagi kusebut air mata, karena sudah terlalu sering jatuh. Malamnya, aku menatap layar laptop yang menampilkan akun demo. Grafik emas masih naik turun seperti biasa. Dunia tetap bergerak. Hanya aku yang sempat berhenti. Dan di antara keheningan itu, aku buka kontak Telegram. Namanya masih ada. S. Terakhir aktif 2 hari lalu. Aku ragu, tapi akhirnya ku ketik pesan itu. Aku menghilangkan semuanya, S. Brokernya kabur, saldo hilang, aku blank. Tapi, aku belum mau berhenti. Beberapa menit tak ada balasan. Lalu, muncul titik-titik di layar, tanda bahwa ia mengetik. Aku tahu, dan justru karena itu, aku menunggumu kembali. Tanganku langsung mencengkram tembejah. Lalu dia kirim satu pesan lagi, lebih panjang dari biasanya. Kamu sudah melalui fase jatuh. Sekarang waktunya kamu naik. Tapi kali ini tidak sendiri. Ada satu program real account yang sedang kubangun. Kecil, swadaya. Aku dan beberapa orang dari grup Langkah Sunyi kumpulkan modal bersama. Dan kami butuh satu orang yang disiplin, bukan serakah. Aku pikir, itu kamu. Aku menelan ludah. Real account. Uang sungguhan, tapi bukan uangku. Uang orang lain. Jantungku berdegup cepat. Lalu dia lanjutkan lagi. Kalau kamu siap, kami akan uji kamu selama 5 hari. Profit minimal. Risiko minimal. Tapi satu syarat. Kalau kamu kembali emosional, kamu keluar. Aku menatap layar. Ini bukan lagi tentang 500.000 rupiah. Tapi tentang kepercayaan. Dan itu yang membuatku takut. Bukan karena aku merasa tak sanggup, tapi karena aku tahu aku pernah menjaga harapan. Bahkan harapanku sendiri. Aku jawab, "Kenapa kamu pilih aku? Masih banyak yang lebih hebat." Dia hanya balas satu kalimat, "Karena kamu satu-satunya yang tetap belajar, bahkan saat semua hilang." Malam itu, aku berjalan ke warung kopi terdekat, duduk di pojokan sendirian dengan kepala penuh angka dan hati penuh pertanyaan. Apakah aku siap menanggung kepercayaan ini? Apakah aku cukup kuat menahan tekanan bukan hanya dari pasar, tapi dari bayang-bayang kegagalan masa lalu? Dan saat itu juga, aku sadar, ini bukan lagi tentang membalas ejekan. Ini tentang membalas kepercayaan. Aku buka Telegram. Jari gemetar, tapi aku tekan tombol kirim. Aku siap diuji, tapi aku juga siap gagal. Selama aku tahu, aku berjuang sampai titik terakhir. Dan S membalas, "Kita mulai besok pagi, jam 7. Jangan telat. Ini bukan sekedar trading. Ini pertarunganmu yang sesungguhnya." Dan pagi itu, seperti tak pernah kulalui sebelumnya. Aku bangun sebelum alarm, mandi lebih lama dari biasanya. Sarapan 2 kepal nasi sisa semalam dengan telur rebus yang sudah mulai retak. Aku duduk di depan laptop dengan bajuku terbaik, meski tak ada yang melihat. Karena hari ini, aku sedang bertemu takdir, dan aku ingin terlihat pantas di hadapannya. Jam 7 tepat, sebuah email masuk. Akun real ujian. Modal 1 juta rupiah. Target 3% dalam 5 hari.
Max drawdown 2%. Fokus pada proses, bukan hasil. Aku login. Tangan dingin. 4 hari pertama berjalan mengejutkan lancar. Aku tidak serakah. 1 posisi sehari. Target kecil. Hari keempat, profit konsisten 10.000 sampai 15.000 sehari. Akun stabil. Emosi terkendali. Bahkan sempat mengirim emoji jempol. Tapi hari kelima, hari terakhir ujian. Itulah titik ujian sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 10.30. Aku baru saja menutup posisi kecil dengan profit tipis. Masih kurang sekitar Rp7.000 lagi untuk capai target akhir. Tiba-tiba, pasar bergerak cepat. Harga emas anjlok tajam. Salah satu pola yang pernah kupelajari muncul di layar. Sinyal buy. Potensial, tapi belum benar-benar matang. Aku diam. Melihat grafik. Nafas makin pendek. Kalau masuk sekarang, kemungkinan besar bisa capai target. Tapi kalau salah langkah, aku bisa jatuh dan gagal. Tanganku mulai gemetar. Bukan karena grafik, tapi karena perasaan lama itu kembali. Keinginan untuk cepat selesai. Ayolah Gar, sedikit lagi. Tutup aja sekarang. Ini momen emas. Bisik sisi dalam diriku yang lama. Tapi suara lain menyela. Pelan tapi tegas. Kalau kamu kalah hari ini, karena tergesa, maka kamu kembali jadi Arga yang dulu. Aku tutup laptop. Lalu tarik nafas panjang. Kembali buka. Grafik masih turun. Tanganku bergerak. Tapi bukan untuk pasang posisi. Aku hanya mengetik catatan. Sinyal belum sempurna. Kalau ini bukan waktuku menang, biarlah aku kalah dalam tenang, bukan karena gegabah. Dan akhirnya, aku tidak masuk posisi apapun hari itu. Jam 1 siang, waktu ujian habis. Saldo stagnan di Rp1.029.000. Tidak capai target, tapi tidak rugi. Tidak spektakuler, tapi tidak gegabah. Dan beberapa menit kemudian, email dari S masuk. Selamat Gar, kamu lulus. Karena kami tidak cari trader yang hebat. Kami cari orang yang bisa bertahan ketika semua orang lain sudah masuk posisi. Sore itu aku tidak loncat kegirangan. Aku hanya duduk, menyandarkan punggung ke dinding kosan sempit, memandang sangken sore yang jingga, dan berbisik dalam hati. Mungkin aku belum sampai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu aku sedang berada di jalur yang benar. Dan seperti hukum semesta yang tak pernah gagal, ketika kau mulai merasa yakin dengan arah langkahmu, datanglah pilihan yang memaksamu melangkah lebih jauh lagi. 2 hari setelah email kelulusan itu, aku menerima pesan pribadi dari S. Selamat Gar, sekarang waktumu untuk pilih jalan yang lebih besar. Kami ingin menawarkan kamu jadi trader internal untuk akun fund komunitas. Modal kelolaan Rp25 juta. Target 5% per bulan. Tapi ada satu syarat, kamu harus siap pindah ke Solo. Aku terdiam. Solo? Itu berarti meninggalkan kosan kecilku yang sudah seperti rumah. Meninggalkan warung nasi Padang langganan. Meninggalkan ibu, walau hanya beda kota. Tapi yang paling berat adalah ini. Aku harus melepaskan pekerjaan paruh waktu di kios pulsa yang selama ini jadi satu-satunya sumber uang liata. Aku berjalan bolak-balik di kamar sempit itu. Pikiran penuh, nafas berat. Rp25 juta bukan angka main-main. Jika aku gagal, aku bukan hanya mengecewakan komunitas, tapi juga mengecewakan diriku yang sudah susah payah bangkit. Malam itu aku menelpon ibu. Bu, kalau suatu saat Arga harus pindah demi cita-cita, ibu ikhlas. Ibu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut. Nak, yang ibu takutkan bukan kamu jauh. Ibu hanya takut kamu lupa caranya pulang. Air mata jatuh tanpa permisi, tapi juga tanpa beban. Karena di balik kata-kata ibu,
Aku tahu itu restu yang paling tulus. Dan malam itu, aku balas pesan S. Aku terima. Aku akan ke Solo. Tapi izinkan aku membawa semua pelajaran, semua luka, semua rasa lapar, dan menjadikannya kekuatan. Dia hanya menjawab, siapkan dirimu. Ini bukan naik waffle. Ini memasuki arena sesungguhnya. Seminggu kemudian, aku naik bus ekonomi menuju Solo. Tanpa koper. Hanya satu ransel dan satu buku lusuh berjudul Kitab Arga, yang kini berisi lebih dari sekedar catatan grafik. Ia kini berisi kisah seorang manusia yang pernah ditertawakan karena bermodal Rp500.000. Tapi sekarang sedang dipercaya mengelola Rp25 juta. Dan di balik kaca jendela yang berembun, aku menatap langit dan berbisik. Aku belum menang, tapi aku juga bukan orang yang sama seperti dulu. Tapi Solo tak peduli siapaku dulu. Kota itu menyambutku dengan sunyi. Kamar kontrakan kecil di lantai 2 ruko tua jadi tempat baruku. Tidak ada kasur, hanya tikar dan pintal pinjaman. Tapi anehnya, aku merasa siap. Hari pertama aku dijemput anggota komunitas Langkah Sunyi, namanya Mas Dani. Mantan sales asuransi yang pernah kehilangan ratusan juta rupiah di kripto dan sekarang jadi salah satu pengelola dana internal. Dia berkata sambil tersenyum, di sini kita nggak butuh yang hebat, kita butuh yang kuat. Kuat tahan godaan, kuat tahan tekanan, kuat tahan gengsi. Dan benar saja, hari-hariku di Solo tak lagi sebebas dulu. Setiap pagi, jam 6.00, kita harus mengisi jurnal psikologi trader. Apakah sedang emosi, lelah, takut, atau terlalu percaya diri. Jam 7.00, brief market. Jam 8-10, waktu open posisi. Setelah itu, dilarang trading, wajib istirahat. Karena di sini, yang dijaga bukan cuma saldo, tapi mental trader. 3 hari pertama semua lancang. Target tercapai. Posisi aman. Emosi terkendali. Aku mulai merasa percaya diri lagi. Tapi, seperti biasa, di saat itulah godaan mulai berbisik. Hari keempat aku sedang duduk sendiri saat market mengeluarkan peluang besar. Aku sudah tak dijadwalkan trading, tapi tiba-tiba pikiranku melayang. Kalau ku ambil posisi ini sekarang, bisa double. Cuma satu posisi, nggak akan ada yang tahu. Tanganku mulai menyentuh mouse. Akun live terbuka, sinyal kuat, lot besar menggoda. Tapi sebelum klik tombol buy, suara dari pikiranku yang lain memotong. Kamu mau balik jadi Arga yang lama, yang dulu ditertawakan bukan karena gagal, tapi karena nggak bisa nahan diri. Aku berhenti, menutup laptop perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke dapur kecil menyeduh kopi saset yang makin terasa pahit. Kupandangi jari-jariku yang mulai gemetar, bukan karena grafik, tapi karena aku hampir mengkhianati versi diriku yang telah berjuang sejauh ini. Malamnya Mas Dani datang membawa sebungkus nasi goreng. Dia tidak tahu kejadian tadi, tapi seakan membaca pikiranku. Dia berkata, di dunia trading, musuh paling licik bukan pasar, tapi dirimu sendiri yang sudah mulai merasa bisa. Aku hanya tersenyum kecil, tak menjawab, tapi dalam hatiku mengucap janji baru. Kalau aku sampai jatuh lagi, biarlah bukan karena aku tergelincir, tapi karena aku tetap berdiri tegak meski badai datang. Dan malam itu, aku menuliskan satu kalimat baru di halaman terakhir Kitab Arga. Semakin besar tanggung jawab, semakin kecil ruang untuk ego. Dan ternyata, semakin kecil ruang untuk ego, semakin sering pula suara kecil itu berteriak keras dalam kepalaku. Kalau kamu gagal kali ini, semua selesai. Hari itu grafik emas seperti gila. Volatilitas tinggi, spread melebar, harga lompat-lompat seperti dihantam petir dari segala arah. Aku sudah pasang strategi sejak malam. Semua terukur, semua tertulis. Tapi saat posisi masuk, ternyata arah berbalik cepat tanpa ampun. Drawdown 1,5%. Layar merah. Wajahku dingin. Aku tahu ambang batas maksimal hanya 2%. Kalau melewati itu, aku keluar dari sistem komunitas, keluar dari dana kelolaan,
keluar dari perjuangan panjang yang nyaris aku bayar dengan seluruh jiwaku. Aku hampir panik. Tanganku sempat melayang ke tombol close manual. Tapi di detik itu juga, aku menatap kaca jendela kecil di kamar dan melihat bayangan wajahku sendiri. Kusut, letih, tapi penuh tekad. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka kitab Arga. Lembar yang kutulis dulu ketika hanya punya 500.000 rupiah. Di sana ada kalimat sederhana. Jangan putus asa saat terjebak di kabut. Kadang kabut justru hadir saat kita paling dekat dengan puncak. Aku pejamkan mata. Aku buka grafik. Lalu kuputuskan tidak menyentuh apapun. Aku akan bertahan sesuai rencana. Kalau memang gagal, maka aku gagal sebagai diriku yang terbaik, bukan sebagai diriku yang panik. 2 jam kemudian, harga berbalik. Posisiku tersentuh target. Saldo kembali stabil. Drawdown 1,93%. Aman. Tapi hanya selisih 0,07% dari ambang kehancuran. Aku menunduk, tidak menangis, tidak bersorak. Aku hanya memeluk diriku sendiri. Karena aku tahu, aku baru saja memenangkan perang batin terbesar dalam hidupku. Dan malam itu, Mas Dani mengirim pesan. Selamat Gar, bukan karena kamu profit, tapi karena kamu sudah jadi manusia yang bisa menahan amarahnya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar. Masih ada lubang kecil di plafon. Masih ada suara tikus di loteng. Masih ada dingin yang menusuk tulang. Tapi hatiku hangat. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa layak, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai orang yang pantas dipercaya. Dan mungkin, justru karena rasa layak itu tumbuh bukan dari kemenangan besar, tapi dari kekalahan yang tak jadi kuturuti, kehidupanku mulai berubah perlahan. 3 bulan setelah ujian terakhir itu, saldo akun yang kupegang telah tumbuh konsisten. Bukan luar biasa besar, tapi stabil. Dan dalam dunia trading, itu segalanya. Mas Dani lalu meminta satu hal yang membuatku terdiam. Gar, bantuin ajar anak-anak batch baru, yang baru mulai kayak kamu dulu. Kamu ngerti rasa takut mereka. Kamu bisa jadi cermin. Aku tertawa gugup. Mas, aku masih belajar, masih sering salah, gimana bisa ngajarin? Tapi dia menjawab sambil menepuk pundakku. Justru karena kamu tahu rasanya gagal, mereka bisa percaya kamu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di depan layar Zoom bersama 12 wajah baru. Anak-anak muda dari berbagai kota, dengan modal kecil dan mimpi besar. Mereka memanggilku Coach Arga. Janggal, aneh, tapi juga menggetarkan. Aku yang dulu dicibir kini jadi tempat bertanya. Aku yang dulu diejek karena modal 500.000 rupiah, kini ditanya soal manajemen risiko dan psikologi pasar. Salah satu peserta berkata polos, "Coach, bener ya trading bisa bikin hidup berubah?" Aku diam sejenak, lalu jawab dengan tenang. Bukan tradingnya, tapi prosesnya. Karena di sini, kamu akan belajar cara menunggu, cara jatuh, cara bangkit, dan cara mencintai dirimu sendiri meski grafikmu merah. Semua tertawa, tapi ada yang diam dan tersenyum. Aku tahu, mereka sedang mengenali rasa itu. Rasa takut yang perlahan berubah jadi harapan. Malamnya aku kembali buka kitab Arga. Di halaman kosong terakhir aku menulis kalimat baru. Dulu aku belajar untuk selamat. Sekarang aku belajar agar bisa menyelamatkan. Dan di bawahnya, kutulis, terima kasih kepada orang-orang yang dulu menertawakanku, karena tawa kalian telah menyalakan semangat yang tidak pernah padam. Dan setelah menulis itu, aku menutup kitab Arga perlahan. Sesuatu di dadaku terasa penuh. Bukan karena angka di rekeningku, tapi karena aku akhirnya merasa pulang pada diriku sendiri. 3 hari kemudian, aku betul-betul pulang. Naik kereta ekonomi dari Solo ke kampung halaman. Tidak ada koper mewah, tidak ada sambutan megah. Hanya aku, ransel tua, dan satu dus kecil berisi oleh-oleh seadanya untuk ibu. Kain batik sederhana dan camilan pasar kesukaannya.
Saat aku turun di stasiun, langit mendung, udara desa lembab seperti biasa. Tapi langkahku mantap, seolah bumi yang kupijak ikut paham bahwa aku sudah berbeda. Sesampai di rumah, pintu dibuka oleh tangan yang paling kurindukan. Arga, ibu berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung sandal, lalu memelukku erat, seperti ingin memastikan bahwa aku bukan mimpi. Ibu kangen, nak. Aku juga ibu. Tak ada kata lain, hanya peluk yang menjawab segala rindu, lelah, dan harap yang pernah mengambang di udara selama ini. Malamnya kami duduk berdua di beranda. Ibu menyeduh teh, aku bercerita. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuatnya tahu anaknya sudah belajar banyak dari dunia. "Kamu senang sekarang, Gar?" tanyanya lembut. Aku menatap langit. "Senang, Bu, karena akhirnya Arga nggak takut jadi kecil. Yang penting Arga nggak hilang arah." Ibu tertawa, lalu memegang tanganku. "Ibu nggak pernah minta kamu jadi orang kaya, nak. Ibu cuma mau kamu jadi orang yang tahu kemana melangkah." Dan malam itu, tanpa perlu banyak kata, aku tahu aku telah sampai di titik di mana langkahku sudah tidak lagi dilandasi dendam, tapi dilandasi cinta. Sebelum tidur, aku buka kembali laptop. Di layar utama terpampang akun trading live yang stabil, bukan angka besar, tapi cukup. Dan malam itu, aku tak buka chart. Aku hanya menatap pantulan wajahku di layar hitam, lalu tersenyum kecil. Harga yang dulu ditertawakan, kini kembali. Tapi kali ini, ia pulang membawa cahaya. Dan mungkin tidak ada kemenangan yang lebih besar selain bisa pulang dengan tenang tanpa harus membuktikan apapun lagi. Pagi itu, aku duduk di depan meja kecil bersama secangkir kopi hitam buatan ibu. Lalu buka laptop dan menulis sesuatu yang sudah lama ingin kutuliskan. Bukan strategi, bukan analisis, bukan teknikal, tapi sebuah surat. Bukan untuk market, bukan untuk mentor, tapi untuk siapapun yang pernah merasa kecil, diremehkan, ditertawakan, seperti aku dulu. Untuk kamu yang hari ini baru mulai dengan modal kecil, yang masih ditertawakan karena duduk di warung sambil nonton YouTube edukasi, yang dituding malas hanya karena tidak bekerja kantoran, yang tidak punya siapapun untuk percaya kecuali dirinya sendiri. Percayalah, kamu tidak sendirian. Aku tahu rasanya dilihat sebelah mata. Aku tahu rasanya lapar, bukan hanya perut, tapi juga harga diri. Tapi aku juga tahu betapa luar biasanya rasa syukur saat kamu berhasil bertahan sehari lagi, meski seluruh dunia berkata kamu akan tumbang. Saat kutulis itu, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, karena akhirnya aku bisa berdamai dengan semua versi diriku yang dulu. Versi yang takut, versi yang bodoh, versi yang ceroboh, versi yang pernah malu sendiri melihat cermin. Kini semua versi itu berdiri di belakangku, seolah berkata, "Terima kasih Arga, kamu tidak membiarkan kami berhenti di tengah jalan." Beberapa hari kemudian, salah satu peserta kelas baruku mengirim pesan, "Coach, aku cuma punya 300.000 rupiah, tapi aku nggak mau malu mulai kecil. Karena aku tahu, Coach juga dulu dari 500.000 rupiah kan?" Dan saat ku baca itu, aku tersenyum. Karena sekarang, kisahku bukan lagi tentang aku, tapi tentang siapapun yang membutuhkan nyala. Sore itu, aku tutup laptop, ku peluk kitab Arga untuk terakhir kalinya, dan di halaman terakhir aku tulis satu kalimat penutup. Dulu aku hanya ingin sukses. Ternyata yang lebih penting adalah menjadi pantas. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Aku Ditertawakan karena cuma modal 500.000 rupiah di trading emas, sekarang mereka kerja buat aku. Bila kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, maka mungkin karena sebagian dari Arga juga ada di dalam dirimu.